This call is now being recorded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Paralel D kelompok A sesi D2 ingin mempresentasikan mengenai pengecatan jasa trenik. Untuk anggota dari kelompok kami yang pertama ada Muhammad Alfitra Bustami, kemudian saya Muhammad Rizky Maulana dan Aditya Rinton. Yang pertama ada pengertian dari pengecatan jasa trenik. Pengecatan atau pewarnaan mikroorganisme merupakan salah satu cara untuk mengamati karakteristik mikroorganisme yang meliputi morfologi sel, pengelompokan sel, serta struktur sel yang spesifik. Dengan adanya pewarnaan, maka struktur sel, bakteri, atau mikroorganisme akan terlihat lebih jelas, terutama jika digunakan lebih dari satu pewarnaan, karena struktur sel akan dapat dilihat dengan jelas dengan pewarnaan yang berbeda-beda. Selanjutnya, itu tujuan pengecatan jasa renik. Yang pertama, mempermudah melihat bentuk jasad, baik bakteri, ragi, ataupun fungi. Yang kedua, memperjelas ukuran dan bentuk jasa renik. Yang ketiga, melihat struktur luar, dan kalau memungkinkan juga struktur dalam jasa renik. Dan terakhir itu melihat reaksi jasa renik terhadap pewarna yang diberikan, sehingga sifat-sifat fisika dan kimia yang ada akan diketahui. Selanjutnya ada prinsip pengecatan jasa trenik. Prinsip dari pengecatan ini adalah adanya ikatan ion antara komponen seluler dari bakteri dengan senyawa aktif dari pewarna yang disebut kromogen. Terjadinya ikatan ion karena adanya muatan listrik baik dari komponen seluler maupun dari pewarna. Pewarna asam dapat terjadi karena bila senyawa pewarna bermuatan negatif, sedangkan pewarna basa bisa terjadi bila senyawa pewarna bersifat positif. Kemudian ada macam-macam pengecatan jasa trenik. Secara umum, pengecatan jasa trenik dibagi menjadi dua, yaitu pengecatan sederhana dan pengecatan khusus. Untuk pengecatan sederhana, yaitu pewarnaan yang menggunakan pewarna tunggal dengan tujuan memberikan kontras antara bakteri dan latar belakang. Pewarna yang digunakan biasanya methylene blue, basic fuchsin, dan kristal violet. Nah, berdasarkan adanya muatan, maka dapat dibedakan menjadi pewarna asam dan pewarna basa. Untuk pewarna asam dapat terjadi karena bila senyawa pewarna bermuatan negatif. Dalam kondisi pH mendekati netral, dinding sel bakteri cenderung bermuatan negatif, sehingga pewarnaan sel yang bermuatan negatif akan ditolak oleh dinding sel, maka sel tak akan berwarna. Pewarna asam disebut juga pewarna negatif, contohnya tinta larutan nigrosin. Kemudian untuk pewarna basa bisa terjadi bila senyawa bersifat positif, sehingga akan diikat oleh dinding sel bakteri dan bakteri berwarna serta terlihat. Contohnya untuk pewarnanya adalah methylene blue dan kristal violet. Kemudian pada pengecatan khusus dilakukan dengan larutan staining yang tersusun lebih dari satu macam cat. Terdapat berbagai macam pengecatan khusus antara lain yaitu pengecatan gram, kemudian gel Nielsen, pengecatan spora, dan pengecatan negatif. Untuk pengecatan gram, itu metodenya digunakan untuk membedakan spesies bakteri menjadi dua kelompok, yaitu bakteri gram positif dan bakteri gram negatif, berdasarkan sifat kimia dan fisika daripada dinding selnya. Prinsip dasarnya yaitu adanya ikatan ion antara komponen seluler dari bakteri dengan senyawa aktif dari pewarnaan, sehingga terjadi ikatan ion karena adanya muatan listrik baik pada komponen seluler maupun pada pewarna. Kemudian untuk gel Nielsen, pewarnaan Hodgson, bakteri tahan asam akan berwarna merah karena menyerap karbonfuksin yang dipanaskan. Namun tidak dapat disuntikan dengan asam alkohol karena pada saat suhu normal, lemak pada dinding sel bakteri kembali menutup. Nah, sehingga warna tandingan yaitu methylene blue warnanya tetap merah. Kemudian pada pengecatan spora, beberapa zat dapat mewarnai spora bakteri, tidak lepas dari sifat kimiawi dinding sel spora itu sendiri. Semua spora bakteri mengandung asam diplokinat, yang mana substansi ini tidak dapat dijemur pada sel vegetatif bakteri atau senyawa
atau senyawa ini harus dimiliki spora. Dalam proses pewarnaan, sifat berwarna inilah yang kemudian dimanfaatkan untuk diwarnai menggunakan pewarna tertentu. Dalam hal ini, larutan hijau melekat. Terdapat beberapa metode pewarnaan spora, diantaranya metode Shaver-Fulton dan metode Dorner. Pada Shaver-Fulton, pewarna yang digunakan adalah hijau malaksis atau safianin, sedangkan pada metode Dorner, pewarna yang digunakan adalah karbon yang dipanaskan dan negrosin. Kemudian untuk yang terakhir, ada pengecatan negatif. Pewarnaan negatif merupakan pewarnaan yang menggunakan pewarna asam seperti negrosin sebagai pewarna utama. Pewarna negatif dilakukan pada bakteri yang suka diwarnai oleh pewarna sederhana seperti Spirochaeta. Nah, pewarna negatif ini bertujuan untuk memberi warna gelap pada latar belakang dan tidak memberi warna sel bakteri. Selanjutnya, itu perbedaan bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Pada bakteri gram positif, itu komponen terbesar itu peptidoglikan, terdiri dari 40 lapis rangka murein, meliputi 30-70% berat kering bakteri. Sedangkan pada bakteri gram negatif, terdiri dari 2 lapis. Lapisan dalam adalah peptidoglikan, 1 lapis rangka dasar murein, sedangkan lapisan luarnya adalah lipopolisakarida dan lipoprotein. Kemudian pada bakteri gram positif, pada beberapa bakteri terdapat asam terikoat, sedangkan pada bakteri gram negatif tidak. Dan pada bakteri gram positif itu peptidoglikan mengalami lisis oleh lisozim. Sedangkan pada bakteri gram negatif, lisozim melunakkan dinding sel. Deterjen mengadakan disorganisasi dinding itu dengan merusak lapisan lipida. Tebal dinding sel pada gram positif itu 20-30 nanometer. Sedangkan pada gram negatif itu dinding selnya tebal 10-15 nanometer. Bakteri gram negatif lebih rentan terhadap penicillin, sedangkan bakteri gram positif lebih rentan terhadap penicillin, sedangkan bakteri gram negatif kurang rentan atau sensitif terhadap penicillin. Dan terakhir itu bakteri gram positif itu menyerap warna dasar, kecuali kristal violet, sehingga mempertahankan warna ungu. Sedangkan bakteri gram negatif itu tidak menyerap warna dasar, tetapi menyerap warna safranin, sehingga menghasilkan warna merah atau merah muda. Selanjutnya ada fiksasi. Jadi pada umumnya sebelum bakteri diwarnai perlu dilakukan fiksasi. Nah, fiksasi sendiri ini mempunyai fungsi untuk membunuh bakteri secara cepat dan relatif sehingga tidak menyebabkan perubahan bentuk dan struktur bakteri. Kemudian fungsi selain itu adalah untuk melekatkan bakteri di atas kaca objek dan meningkatkan sifat afinitas warna dari bakteri. Cara fiksasi yang paling sering dilakukan dalam pewarnaan bakteri adalah cara fisik dengan melalui pemanasan, sehingga sebelum diadakan pengecatan bakteri harus di-fixing dulu dengan maksud untuk membunuh bakteri serta melekatkan pada objek gelas. Dengan demikian bakteri akan lebih mudah diamati. Kemudian ada macam-macam fiksasi. Macam-macam fiksasi dibagi menjadi dua, yaitu cara kering dan cara basah. Untuk cara keringnya itu dengan dipanaskan menggunakan spiritus atau dipanaskan di atas uap air. Kemudian untuk cara basah itu dengan merendam gelas objek yang diberi kuman, misalnya dalam alkohol dan formalin. Fiksasi sering dikerjakan dengan menambah suatu mordan atau zat yang dapat membentuk senyawa-senyawa tidak larut dengan staining dan menyebabkan fiksasi terhadap bakteri. Contohnya itu anilin sulfat, amonium oksalat, dan garam. Selanjutnya reagen dalam pewarnaan gram. Pertama, cat utama itu gram A, kristal violet. Cat gram A berwarna ungu merupakan cat primer yang akan memberi warna pada mikroorganisme. Kedua, mordan gram B, rugol iodin. Cat gram B berwarna coklat. Cat gram B merupakan cat mordan, yaitu cat atau bahan kimia yang berfungsi memfiksasi cat primer yang diserap mikroorganisme. Tiga itu zat pelarut, gram C, itu berupa etanol. Zat gram C tidak berwarna. Cat ini berfungsi untuk melunturkan cat sebelumnya.
akibat pemberian cat C. Jika tidak dilunturkan oleh alkohol, bakteri termasuk gram positif dan sebaliknya. Terakhir tuh zat penutup gram D safranin. Cat gram D merupakan cat standar atau kontras. Cat ini berwarna merah berfungsi sebagai pemberi warna mikroorganisme. Kemudian untuk hal yang perlu diperhatikan pada saat pewarnaan bakteri, yang pertama dari preparat bakteri harus benar-benar kering sebelum diwarnai. Yang kedua dalam melakukan pewarnaan bakteri harus memperhatikan cat yang digunakan dengan jenis pewarnaan yang akan dilakukan. Dan yang terakhir untuk menghindari hilangnya sediain pada preparat, maka cucilah sediain dengan air mengalir secara perlahan. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengecatan jasa trenik. Untuk faktor-faktornya ada 4, yaitu fiksasi, kemudian substrat, ada intensifikasi pewarnaan, serta pelunturan pewarna bakteri atau decolorizer. Nah, untuk yang pertama ada fiksasi. Fiksasi harus dilakukan terlebih dahulu, yaitu dengan cara fisik, pemanasan atau freeze drying, atau dapat juga dilakukan fiksasi dengan menggunakan agensi kimia. Fungsi dari fiksasi ialah dapat membunuh bakteri secara cepat dengan tidak menyebabkan perubahan-perubahan bentuk atau strukturnya, serta dapat melekatkan bakteri di atas objek gelas dan juga dapat membuat sel-sel lebih kuat atau keras. Kemudian untuk substrat, setiap warna bakteri, basa atau pewarnaan bakteri asam dapat bereaksi dengan konstituante tertentu. Oleh sebab itu, organik lipid, protein asam nukleat, dan karbohidrat juga akan mempengaruhi pewarnaan biologi, sehingga dapat dibedakan sel yang basofil atau sel-sel yang dapat mengikat warna bakteri basa, kemudian asidofil atau oksifil atau sel yang dapat mengikat warna bakteri asam, serta sudanofil atau sel yang dapat pewarna yang larut dalam minyak. Kemudian selanjutnya ada intensifikasi pewarnaan, itu dapat dilakukan dengan cara antara lain mempertinggi kadar pewarnaan bakteri atau menambah suatu mordan. Dan yang terakhir ada pelunturan pewarna bakteri atau decolorizer, digunakan pertama untuk mendapatkan kontras yang baik pada bayangan mikroskop. Kemudian pada umumnya sel-sel yang sukar untuk pewarna bakteri akan lebih sukar untuk di decolorizer. Misalnya pada pewarnaan kaset waspada mikrobakteri. Sebaliknya, sel-sel yang mudah diwarna akan lebih mudah pula di decolorizer. Ya, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.